sebenarnya saya Pak Amel tidak mau masuk Kristen. Itu tidak akan bisa diterima oleh siapapun. Saya hina kekristenan. Saya hina kitab Injil. Saya hina Tuhan Yesus. Ayat ini Pak Amel membuat perubahan yang luar biasa di dalam hidup saya. Detik itu juga merubah pikiran saya, merubah hati saya, merubah hidup saya. Ya, jadi saya mengucap syukur karena setelah saya menghubungi Pak Effendi, tentu saya berdoa juga. Ini acara rohani, jadi tidak mungkin saya main-main. Saya berdoa karena saya tahu Tuhan juga sedang memakai Pak Effendi. Maka saya minta Tuhan siapkan waktu khusus buat saya bisa share, bercerita, berbincang-bincang, bertanya kepada Pak Effendi. Karena sejak saya dan Pak Effendi ketemu di Surabaya, dan setelah itu saya beberapa kali dengan Pak Effendi saling WhatsAppan, dan saya memang sudah beberapa hari minta waktu, tapi karena Pak Effendi ada jadwal kegiatan dengan Pak Rusli Lubis ya Pak ya? Iya. Iya, dan baik Pak Effendi, saya acara ini tentu nanti teman-teman di YouTube atau di Facebook juga akan ikut nonton bincang-bincang kita ini nanti, karena nanti saya posting. Jadi memang saya adalah hamba Tuhan yang kerjaannya mencari jiwa, Pak. Dan dalam urusan mencari jiwa ini kan kami pakai prinsip sorga. Prinsip sorga adalah kalau satu orang bertobat itu kan seisi sorga bersuka cita, Pak. Amin, haleluya. Apatah lagi kami yang hamba-hamba hina ini gitu loh. Kami yang mantan orang berdosa, mantan anak nakal, mantan kurang ajar di jalan. Lalu tiba-tiba Tuhan ubahkan kami menginjil ke sana kemari, dan kami melihat ada penuaian jiwa-jiwa itu luar biasa sekali. Apalagi Pak, secara pribadi saya harus jujur, kalau mendengar ada orang bertobat dari agama lain. Jujur Pak, saya penginjilan saya itu paling banyak di kalangan Kristen. Ini kalau saya Pak. Makanya bagi saya tidak mudah untuk melakukan penginjilan kepada orang agama lain. Apalagi seperti Pak Effendi ini kan seorang pemuda Aceh, mantan muslim. Saya sebelum ketemu Pak Effendi di Surabaya, saya sudah nonton video Bapak begitu. Saya sudah nonton videonya Pak Effendi dan saya diberkati. Dan ini memang saatnya Tuhan kalau mau pilih siapa ya, suka-suka Tuhan gitu loh. Dan salah satunya Pak Effendi. Kalau nggak salah Pak Effendi ini sekarang nama Kristennya Abraham Pak ya? Iya betul. Iya. Jadi sebelum saya nanti kasih kesempatan ke Pak Effendi, supaya semua penonton, pemirsa yang subscribe di channel saya, atau siapapun orang percaya dimanapun Anda berada, yang Anda baru gabung dan nonton video ini adalah satu pengalaman nyata bahwa Tuhan itu memang luar biasa mampu menguasai hati orang, termasuk manusia yang secara sudut pandang kita, penilaian kita, aduh ini kayaknya susah bertobat nih, susah terima Yesus nih. Karena masalah mereka juga punya agama gitu loh. Sudah punya agama, bukan hanya sekedar beragama, tetapi paham agama mereka gitu loh. Apatah lagi sudah ada doktrin, pandangan-pandangan yang diceramahkan oleh rohaniawan di agama mereka yang mengajarkan Yesus bukan Tuhan, Kristen itu kafir dan lain sebagainya. Dan sejauh saya melihat sebagai warga negara Indonesia, ternyata itu memang terdoktrin kuat di hati umat tertentu, misalnya di kalangan Islam. Itu jadi kalau orang Islam bisa percaya Yesus, waduh, sebagai Tuhan loh ya. Sebab Yesus di Islam juga ada sebagai nabi. Sebagai Tuhan itu susahnya luar biasa Pak Effendi. Nah, oleh karena itu Pak Effendi sebagai bukti bahwa Pak Effendi ini adalah seorang mantan muslim, tentu nanti saya minta kesempatan Pak Effendi berbagi, bercerita. Dan seingat saya dari beberapa YouTube saya nonton,
Pak Fendi ini pengagum atau penggemarnya Yahya Waloni, Pak ya. Kalau Yahya Waloni ke Aceh, Yahya Waloni berdakwah, Pak Fendi pasti hadir gitu loh. Oke, Pak Fendi, saya beri kesempatan Pak Fendi untuk berbagi pengalaman. Ya, shalom bagi kita semuanya. Saya senang sekali bisa ketemu dengan Pak Mel ya pada kesempatan sore hari ini, karena Pak Mel, Bapak itu salah satu juga pengagum saya. Saya banyak mendapatkan pengajaran daripada Bapak mengenai kuasa penginjilan dan bagaimana Bapak berapi-api. Bapak akan diberi karunia oleh Tuhan tentang membuat satu KKR di mana-mana. Saya banyak dapatkan pengajaran dari situ, Pak. Nah, sebagaimana Bapak katakan tadi, sulit sekali bagi orang Islam untuk percaya kepada Yesus, untuk masuk Kristen, itu memang benar sekali, Pak. Apalagi seperti saya ini, masyarakat orang Aceh ya, Pak. Betul. Orang Aceh, Tanah Rencong, Tanah Aulia, itu kami sudah dididik dari kandungan, sudah diperdengarkan suara iman, suara tauhid dari sejak masih dalam kandungan sampai lahir, sampai remaja, bahkan meranjak dewasa sampai tua. Maka kalimat tauhid itulah kalimat yang pertama sekali kami dengar. Maka sangat sulit bagi kami itu untuk menerima pengajaran-pengajaran yang lain. Apalagi percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu sangat tidak mungkin. Karena Pak Mel, ketika Allah mengatakan dalam Al-Quran, Innad dina indallahi Islam. Agama yang paling benar di sisi Allah adalah agama Islam. La yadkhulul jannah man la yashhad bisyadu an la ilaha illallah. Tidak akan masuk surga seseorang apabila tidak mengucapkan dua kalimat syahadat. Yang pertama sekali, agama yang paling benar di sisi Allah adalah agama Islam. Yang kedua, la yadkhulul jannah man la yashhad bisyadu an la ilaha illallah. Tidak akan masuk surga seseorang kalau dia tidak mengucapkan dua kalimat syahadat. Nah, ini benar-benar dipegang teguh oleh setiap orang Islam, termasuk saya pribadi, Pak Mel. Ya. Sebagaimana Pak Mel sudah pernah dengar sedikit kesaksian saya waktu kita bincang-bincang di sebuah hotel di Surabaya tahun lalu ya, Pak Mel ya. Betul. Saya pernah sampaikan, sebenarnya saya, Pak Mel, tidak mau masuk Kristen. Saya tidak mau percaya kepada Yesus Tuhan. Berat sekali bagi bagi kami untuk menerima Yesus sebagai Tuhan, itu berat. Apalagi saya pernah diantarkan oleh mama saya ke sebuah pondok di Luxmawe, di Aceh. Ya. Sejak mulai dari kelas 1 SMP sampai kelas 3 SMA. Makanya untuk masuk Kristen itu mustahil sekali. Ketika orang Aceh masuk ke agama lain, itu memalukan bagi masyarakat Aceh. Karena prinsipnya sebagaimana saya katakan tadi, Innad dina indallahi Islam. Agama yang paling benar, bukan benar, yang paling benar di antara semua agama itu adalah satu, Islam. Agama Islam. Maka apabila ada orang Aceh, saya meninggalkan agama Islam, masuk Kristen, itu tidak akan bisa diterima oleh siapapun. Terutama sekali masyarakat Aceh. Tetapi sekali lagi, kalau kita kembali ke Bible, Alkitab mengatakan, bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Nah, ini yang membuat saya tidak bisa berkata apa-apa. Kalau Pak Mel katakan tadi, di mana Pak Mel orang baik, bukan orang saleh, bukan orang yang bisa dibanggakan dari segi agama maupun dari segi keluarga. Saya sudah pernah mendengar bagaimana cerita Pak Mel pernah mengajak berantem orang tua, bapak. Betul. Saya juga, Pak Mel, sangat jahat sekali, sangat jahat. Saya tidak bisa ceritakan bagaimana jahatnya saya. Tetapi Yesus berkata, dia datang untuk orang berdosa. Amin. Karena itu, Pak Mel, saya berkali-kali ingin mengubah bagaimana saya tidak jatuh dalam dosa yang sama. Berkali-kali berusaha. Nah, tetapi sekali waktu selesai sholat asar, Pak Mel, ba'da sholat asri, selesai sholat asar, kebetulan waktu itu saya punya usaha sapu lidi di Aceh. Oke. Nah, pada tahun 2014, Pak Mel, itu lagi gencar-gencarnya film sinetron Tukang Bubur Naik Haji di RCTI.
Oke. Ingat saya. Saya senang sekali nonton film itu, Pak Mel. Nah, Karena Pak juga mau naik haji. Singkat cerita, selesai saya sholat asar, iseng-iseng, saya ketik di Google, saya ketik di internet, insya Allah, tukang sapu ingin naik haji tahun 2017. Kalau tukang bubur bisa naik haji, tukang sapu pun bisa naik haji tahun 2017. Ketika saya tulis saya buat status di Facebook, itu komentar itu datang. Banyak sekali orang komentar. Nah, tiba-tiba ada orang Batak, Boru Silalahi. Boru Silalahi memang luar biasa. Dia kasih komentar. Dia bilang begini, apa kamu bilang naik haji? Jangan-jangan kamu ke Israel tahun 2017. Nah, sebenarnya Pak Amel, dari kata-kata ibu inilah awal pengenalan saya terhadap kekristenan. Bukan terhadap Kristus. Terhadap agama Kristen. Oke. Bukan terhadap Kristus, tapi terhadap agama Kristen. Saya ketika mendengar nama Yerusalem, nama Israel, itu kan kami sudah didoktrin dari kecil ya, bahwa Israel itu adalah kaum bangsa yang sangat bejat di dunia. Bangsa yang sangat, kalau bahasa Aceh itu palih. Palih itu bejat, Pak Amel. Iya. Bangsa paling palih di dunia. Bangsa paling bejat di dunia ini. Maka sangat sakit telinga saya ketika saya mendengar nama Israel. Saya caci maki Ibu Sofi ini. Saya hina kekristenan. Saya hina kitab Injil. Saya hina Tuhan Yesus. Kalau Pak Amel melihat bagaimana Al-Mukarram Ustadz Yahya Waloni menghina kekristenan, begitulah saya menghina dulu kekristenan. Tapi pada tahun 2014 saya belum begitu kenal Pak Yahya Waloni. Awal 2014 saya belum begitu kenal beliau. Nah, singkat cerita Pak Mel, ibu ini tidak pernah membalas cacian, hinaan, makian saya. Iya. Justru ibu ini ambil akun Facebook saya, dimasukkan ke grup, Islam bertanya, Kristen menjawab. Kristen bertanya, Islam menjawab. Nah, sampai detik ini di media sosial grup itu masih ada. Islam bertanya, Kristen menjawab, Kristen bertanya, Islam menjawab. Nah, di grup tersebut setiap hari terjadi cacian, setiap hari terjadi makian. Yang kalangan Kristen ketika mereka memposting satu ayat, dua ayat, itu dari kalangan saya khususnya, saya tidak katakan orang lain, itu bukan saya tanggapi. Tanggapan saya cacian, makian, hinaan Pak Mel. Nah, singkat cerita, saya berhadapan dengan seorang bapak-bapak, sudah tua beliau, Bapak Kurnia Budi. Iya. Setiap cacian saya di kolom komentar, itu beliau hadapi dengan lemah lembut Pak Mel. Wow. Ketika saya menghina Yesus, menghina Kristen, termasuk menghina Bunda Maria, yang pokoknya yang berbaur kekristenan itu tidak pernah luput daripada cacian dan makian saya. Nah, Pak Kurnia Budi, beliau sudah lama intip-intip saya di grup itu, sejak saya masuk grup. Beliau mengincar saya. Sekali waktu beliau komentar Pak Mel begini, saya dari kemarin saya mendengar, saya melihat komentar Anda, itu tidak mencerminkan kalau Anda ini mantan santri. Sementara dari kemarin-kemarin Anda mengatakan saya ini lulusan pondok, saya ini lulusan pesantren. Tetapi kata-kata Anda di kolom komentar ini, di grup ini, tidak pernah menunjukkan bahwa Anda itu mantan santri lulusan pesantren. Pak Amel tahu, kalau kita melihat dalam kitab 15 ayat 1, jawaban yang lemah lembut dapat meredakan murka. Jawaban yang lemah lembut dapat meredakan amarah. Dengan satu jawaban Pak Kurnia Budi itu Pak Amel, hati saya berbicara. Hati saya ngomong pada waktu itu, apa sih yang dipelajari oleh Bapak ini? Kok Bapak ini begitu lembut? Kenapa Bapak ini lain daripada orang Kristen yang ada di grup ini? Iya. Saya Pak Mel tidak mengatakan, apa sih yang dipelajari oleh orang Kristen? Yang saya katakan waktu itu dalam hati saya, apa sih yang dipelajari oleh Bapak ini? Iseng-iseng Pak Mel. Iya. Saya cari di Google, saya tulis di Google, a Bible. Ketika saya ketik a Bible, saya search, keluarlah satu ayat Pak Mel. Bila mana ayat yang keluar, di mana Yudas menjual
firman kita siang hari ini tidak ketemu, Pak Mel. Iya. Bila mana juga ayat keluar di mana Petrus menyangkal Yesus, kita juga tidak ketemu. Tapi yang keluar satu ayat, Pak Mel. Tidak ada ayat setelahnya, tidak ada ayat sebelumnya. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah kehidupan. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Iya. La ahadan yadhabu ilal abi illal bi. Kata Yesua. Yesus berkata tidak ada satu manusia pun datang kepada Bapa, masuk ke surga, illal bi, kalau bukan melalui aku. Ayat ini, Pak Mel, membuat perubahan yang luar biasa di dalam hidup saya. Detik itu juga merubah pikiran saya, merubah hati saya, merubah hidup saya. Luar biasa. Satu ayat. Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Detik itu juga, Pak Mel, saya merenungkan, hati saya, pikiran saya terbuka. Walaupun orang mengatakan, masa dengan itu pikiran kamu terbuka. Orang itu belum mengalami firman. Tapi Betul. saya yang sudah mengalami Yesus, Pak Mel. Ayat Amin. itu berbicara jelas kepada saya. Saya kalau bicara Yohanes 14 ayat 6 yang membuat saya bertobat, Pak Mel, saya bisa menangis. Saya bisa merinding. Iya. Benar-benar Tuhan berbicara waktu itu. Benar-benar Tuhan berbicara. Dan benar-benar pikiran saya dibukakan oleh Tuhan. Saya katakan waktu itu, 6 tahun saya di pesantren. Dari kelas 1 SMP sampai kelas 3 SMA. Saya juga bolak-balik baca ayat Al-Quran. Di dalam Al-Quran, di dalam hadis, di kitab-kitab yang lain. Banyak diceritakan mengenai Nabi dan Rasul. Itu banyak sekali diceritakan. Hampir semua Nabi yang ada di dalam Bible, itu ada dalam Alkitab. Cuma namanya berubah. Abraham jadi Ibrahim. Betul. Musa jadi Muse. Muse jadi Musa. Salomo jadi Sulaiman. Dan banyak yang lain, Pak Mel. Tidak ada satu Nabi dan Rasul pun yang berani mengatakan sebagaimana Yesus katakan. Betul. Itu tidak ada. 6.666 ayat Al-Quran. Bukan 36 ya Pak Mel, tapi 46. Ya. Tidak ada satu ayat pun yang berani, seorang Nabi dan Rasul dalam 6.666 ayat ini berani mengatakan sebagaimana Yesus katakan. Waktu itu pikiran saya main, hati saya berbicara, ada apa dengan ayat 14, Yohanes 14 ayat 6 ini? Saya berkata waktu itu Pak Mel, sebagaimana yang dikatakan oleh teman-teman kita seberang. Ya. Termasuk Ustadz Nababan. Ya. Mengatakan, termasuk Al-Mukarram Ustadz Ihsan Mokaginta. Mereka mengatakan apa yang pernah saya katakan dulu. Memang semua Nabi dan Rasul itu membawa manusia, umat manusia untuk menuju ke surga. Semua Nabi. Nabi Ibrahim mengajak semua manusia bertobat, menunjukkan jalan ke surga. Itu semua Nabi. Nabi Ismail, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Yusuf, Nabi Isa, semuanya. Tetapi perlu saya jelaskan di sini. Tidak ada satu Nabi pun yang berani mengatakan sebagaimana Yesus katakan. Memang benar, semua Nabi membawa umat manusia untuk masuk ke surga. Tapi tidak ada seorang Nabi pun, tidak ada seorang Rasul pun yang berani mengatakan akulah jalan, akulah kebenaran, akulah kehidupan. Kecuali illa wahidah, kecuali satu. Yesua huwal Malik. Yesus Kristus. Kalau bahasa Arab, Yesua. Karena tidak ada vokal E dalam bahasa Arab. Jadi dibaca Yesus, dibaca Yesua. Oke. Jadi ayat itu Pak Mel yang membuat saya bertobat. Ketika saya berbicara, Nabi dan Rasul semua membawa kita berhadap dengan Tuhan, tapi tidak pernah ada Nabi dan Rasul yang berani mengatakan sebagaimana Yesus katakan. Amin. Jadi kesimpulan saya, Yesus ini siapa? Saya belum berani mengatakan Yesus ini Tuhan, Pak Mel, pada tahun 2014, akhir 2014. Saya belum berani. Belum berani saya katakan bahwa Yesus itu Tuhan. Lalu Pak Mel, saya masuk lagi kembali ke pokok pembahasan tadi, ke grup Pak Mel. Grup Islam bertanya, Kristen menjawab. Saya tulis di grup itu Pak Mel, saya buat status.
mulai sekarang tukang sapu ingin percaya kepada Yesus. Adakah di antara sekian orang di grup ini yang berani menceritakan, yang berani memperkenalkan kepada saya, who is the Jesus? Man huwa Yasua? Siapa itu Yesus? Saya, Pak Mel, bukan mendapatkan jawaban yang enak, bukan saya dapatkan jawaban yang pasti. Saya dapat cacian, saya dapat makian, baik dari kalangan Kristen maupun dari kalangan Islam. Lalu saya tidak lama kemudian oleh admin, saya tidak tahu ya apakah dari admin sebelah atau adminnya ke Kristennya. Mereka mengeluarkan saya dari grup itu, Pak Mel. Iya. Nah, singkat cerita, Pak Mel ingat tadi yang saya katakan Ibu Sofi Silalahi. Oke. Saya cari Ibu Sofi itu ya? Betul. Saya cari Ibu Sofi itu di Facebook, Pak Mel. Ketika saya cari Ibu Sofi itu di Facebook, saya buat Tapi ini pendekatan. Bapak cari dalam keadaan belum mau mengakui Yesus sebagai Tuhan, hanya mau cari kira-kira orang Kristen siapa yang bisa beri penjelasan sehingga Pak Effendi bisa terima Yesus sebagai Tuhan. Begitu, Pak ya? Betul, betul. Ya. Nah, tapi begini, Pak Mel. Walaupun saya belum percaya kepada Yesus sebagai Tuhan ya. Setiap saya takbiratul ihram, sholat, Allahu Akbar, itu saya kedengaran dengan jelas di telinga saya. Akulah jalan, akulah jalan, akulah jalan. Itu pengalaman istimewa, Pak. Suara yang begitu lembut, Pak Mel. Saya tidak bisa katakan dengan kata-kata. Banyak orang bilang, saya rekayasa. Saya katakan mulai sekarang, dari dulu sudah saya katakan, silahkan Anda mengatakan saya rekayasa. Tapi kalau Anda sudah mengalami bagaimana baik dan hebatnya Yesus, maka Anda akan mengikuti jejak saya. Silahkan. Amin. Saya tidak peduli, Pak Mel. Mereka bilang saya sudah bodoh, saya sudah gila, saya gila agama, saya gila harta. Saya sudah ceritakan sama Pak Mel waktu ketemu di Surabaya. Ya. Saya tidak dapat. Hanya hidup saya dari belas kasihan Tuhan. Amin, dan bersyukur sampai sekarang Tuhan pelihara. Amin. Itu Pak Mel. Jadi ketika saya messenger Ibu Sofi, Pak Mel. Saya messenger Silalahi. Iya betul. Sudah baik sekali, sudah dekat, sudah sangat dekat, sudah seperti saudara. Bahkan sering kami teleponan, termasuk sama suaminya. Nah, ini baiknya Ibu Sofi. Dia ceritakan sama suaminya, ini ada orang Aceh yang baik sekali, kita sering ngobrol segala macam. Kamu ngobrol lah sesekali. Akhirnya sudah dekat juga saya dengan suaminya, sampai semua dengan anak-anak Ibu Sofi. Ya. Nah, sudah dekat banget Pak Amir, sudah dekat sekali. Saya katakan sama Ibu Sofi pada suatu malam. Saya panggil dia Mbak. Mbak, tahu tidak kenapa saya ingin dekati Mbak? Saya dekat sekali dengan Mbak, tahu nggak? Enggak, kata dia. Nah, terus Ibu Sofi pernah ngomong begini Pak Amir. Jangan macam-macam ya Pen ya, jangan macam-macam. Saya sudah punya suami, kata dia. Saya bilang mau buang-buang umpan kali. Betul, betul. Itu pemikiran yang sangat positif. Itu saya pikir waktu itu sangat wajar Pak Amil ya, sangat wajar. Siap. Lalu saya bilang, bukan itu Mbak. Mbak tahu nggak kenapa saya ini begitu dekat sama Mbak dan selalu ingin ngobrol, Saya tanya gimana keadaan suami, gimana keadaan anak-anak. Satu yang ingin saya minta, tolong perkenalkan kepada saya siapa itu Yesus Kristus. Dia tidak jawab Pak Amil selama 5 menit. Selama 5 menit. Karena selama kami ngobrol, Ibu Sofi ini tidak pernah membicarakan tentang Kristus kepada saya. Tidak pernah. Wow. Kami hanya ngobrol biasa. Tapi karena saya sudah membaca Injil Yohanes 14 ayat 6, sehingga saya dekat dengan orang Kristen. Saya ingin tahu. Tapi karena kesempatan untuk saya bertanya mengenai Yohanes 14 ayat 6 tidak ada, lalu kami bicara sebagaimana saudara, teman, sahabat. Nah, terus ketika saya bertanya, saya bilang, saya ingin kenal Yesus. Tolong perkenalkan kepada saya siapa itu Tuhan Yesus Kristus. Dia diam selama 5 menit, Pak Mel. Singkat cerita, Ibu Sofi ini, Pak Mel, tahu apa yang dia lakukan ke saya? Dia unfriend saya. Dia unfriend saya, Pak Mel. Wow. Dia unfriend.
Tapi karena sudah dapat nomor HP Pak Mel, saya tidak habis akal. Saya telepon. Ketika saya telepon berapa kali nggak diangkat, ternyata besoknya bukan saja saya di-unfriend, saya diblokir Facebook saya sama Ibu Sofi ini. Iya. Lalu setiap malam saya telepon Pak Mel, setiap jam, setiap saat saya telepon, hingga sekali waktu, singkat cerita, diangkatlah sama suaminya. Iya. Suami Ibu Sofi ini orang Nias. Iya. Nah, ketika diangkat, ditanya, ini siapa ini? Saya bilang, kenapa? Saya bilang, ini saya Bang, Pendi. Iya, saya tahu kamu Pendi. Kenapa kamu telepon istri saya setiap malam, setiap saat, setiap jam? Saya bilang, kalau abang tahu saya ini Pendi, tidak ada alasan bagi abang untuk bertanya hal seperti itu. Terdiam abang itu Pak Mel. Lalu abang itu langsung jawab, Pendi tolong Pendi. Pendi sudah saya anggap saudara, sudah saya anggap adik saya. Tolong kalau kamu ingin masuk Kristen, jangan melalui kami. Kalau kamu ingin masuk percaya kepada Yesus, jangan melalui kami. Kalau ketahuan nantinya, bukan saja kamu yang kena, kami juga kena. Yang kedua, saya tidak yakin kamu ini percaya kepada Yesus. Karena selama kita komunikasi, istri saya, baik saya maupun istri saya tidak pernah membahas tentang ketuhanan Yesus. Kenapa tiba-tiba kamu ingin percaya Yesus? Jangan-jangan nanti ketika kamu masuk Kristen, kamu mencari celah untuk menjelek-jelekkan kekristenan. Karena banyak hal yang kami dapatkan. Banyak hal yang kami dapat, kami sudah berpengalaman, kata abang itu. Saya sudah melihat banyak tempat, pertama masuk Kristen, habis itu menghina kekristenan. Itu jangan sampai terjadi pada kami. Silahkan cari orang lain. Waktu itu Pak Mel, saya tidak tahu siapa yang menggerakkan mulut saya bisa bicara. Kalau kalian tidak mau memperkenalkan kepada saya siapa itu Yesus, bila mana malam ini saya meninggal, dosa, kesalahan, pelanggaran saya, kalian yang tanggung. Masuk neraka kalian. Wah. Langsung Lalu Pak mereka Mel, jawab apa? Suami Ibu Sofi ini terdiam dia kan. Setelah terdiam dia bilang, ya sudah, adik, kalau begitu kapan kamu ke Medan? Saya bilang, besok pagi saya ke Medan. Ditanya satu hal lagi Pak Mel, ini menarik sekali ini bagi saya. Iya. Sekali lagi, kalau kamu benar-benar percaya kepada Yesus, ingin masuk Kristen, saya ingin lihat kamu besok pagi. Saya beli daging babi. Sanggupkah kamu makan daging babi? Kalau nggak sanggup, jangan pergi ke Medan. Pak Mel tahu sendiri bagaimana kami benci dengan daging babi, kan? Betul, keras itu, bahaya. Keras sekali Pak Mel. Al-lahmun khinzir haramun. Daging babi itu haram. Al-lahmun khinzirun haramun. Daging babi itu haram. Tapi Pak Mel, demi untuk mendapatkan pengenalan saya terhadap Kristus, saya jawab, saya sanggup makan daging babi. Singkat cerita Pak Mel, singkat cerita dibilang sama abang itu, ya sudah deh, sebenarnya dari kemarin-kemarin kakakmu itu nggak tega blokir kamu itu. Kami terus mendoakan kamu supaya kalau memang benar-benar kamu masuk Kristen, biarlah Tuhan pertemukan dengan cara Tuhan. Kalau tidak, jangan sampai si Pendi orang Aceh ini telepon kami lagi Tuhan. Ternyata setiap malam, setiap saat kamu telepon. Singkat cerita, saya ke Medan Pak Mel. Saya naik bis Kurnia di Birun menuju ke Medan. Di perjalanan saya selalu berdoa Pak Mel. Tuhan, waktu itu saya tidak bisa berdoa. Tuhan, bagaimana caranya nanti saya ketika ketemu dengan orang Batak itu ya. Saya kan tidak kenal mereka. Mereka juga tidak kenal saya. Maukah mereka jemput saya? Kalau tidak mau, terlunta-lunta saya di Medan nantinya. Iya. Dan alhamdulillah waktu itu Pak Mel, sampai saya di Medan, dijemput sama anaknya Ibu Sofi di sebuah terminal di Pinang Baris. Iya. Nah, ini sudah masuk 2015 Pak Mel. Oke. Nah, ketika saya ke Medan, dijemput sama anaknya, kita tidak saling kenal Pak Mel. 1 jam saya berada di terminal, saling cari-mencari. Saling cari, karena HP saya mau habis baterai waktu itu, lowbat. Oke. Nah, sudah 1 jam lebih sedikit baru ketemu. Ketika ketemu, dibawalah saya ke perumahan Setiabudi di Medan, di rumah Ibu Sofi ini. Saya melihat rumah Ibu Sofi ini, Pak Mel, selama 3 hari 3 malam saya di rumah Ibu Sofi ini. Orangnya sangat sederhana. Kalau saya melihat
dari sisi luar bisa dibilang sangat miskin orang Pak Mel. Tapi hatinya begitu mulia, baik sekali. Saya tidak bisa. Saya kalau bicara tentang Ibu Sofi, bagaimana dia menjamu saya sedih sekali. Orangnya sangat baik, termasuk suaminya. Suaminya itu kerja dayung becak. Suaminya kerja dayung becak sama jaga parkir. Tapi hati mereka itu sangat baik. Sangat baik. Buat hamba Tuhan, buat anak-anak Tuhan. Sangat baik. Puji Tuhan. Nah, selama 3 hari 3 malam saya berada di rumah Ibu Sofi ini. Karena terus daging babinya gimana? Daging babi? Enggak dikasih ternyata. Oh. Enggak dikasih. Enggak dikasih. Oke. Nah, lalu Ibu Sofi memperkenalkan saya kepada Bapak Sinaga, Marga Sinaga. Nah, makanya saya sering katakan di Facebook dulu, kalau dalam kalangan Batak, saya Marga Sinaga. Karena orang tua angkat saya Marga Sinaga. Nah, lalu Pak Mel, singkat cerita, dibawalah saya ke rumah Pak Sinaga, masih di Perumahan Setiabudi, cuma agak jauh dengan rumah beliau. Di situ saya diajarkan tentang Tuhan. Nah, oleh istri Bapak Sinaga, oleh Mama, saya panggil Mama beliau sekarang, Mama saya ini Boru Tobing, Marga Tobing. Dipanggillah seorang pendeta karismatik, Pak Mel. Nah, ketika dipanggil pendeta karismatik, saya didoakan. Ketika saya didoakan, pendeta karismatik itu namanya Pak Ismianto ya. Bersama istrinya datang. Istrinya berdoa, Pak Ismianto berdoa, mendoakan saya. Ketika tangan Pak Ismianto menyentuh kepala saya, saya merasakan damai luar biasa. Sejahtera luar biasa. Sukacita yang tidak bisa saya ungkapkan sehingga saya menangis terisak-isak. Ketika saya menangis, Pak Ismianto peluk saya. Semakin erat dipeluk, saya semakin menangis. Semakin erat dipeluk, semakin menangis. Sehingga oleh istrinya Pak Ismianto, dipegangnya pundak saya, sambil didoakan. Lalu, puji Tuhan, alhamdulillah waktu itu, saya tidak lagi pelan-pelan, saya sudah tidak nangis lagi. Nah, singkat cerita Pak Mel, detik itu saya berdoa sama Tuhan. Langsung saya berdoa. Tuhan, saya bilang, kalau Tuhan sudah tarik saya dari orang yang tidak percaya menjadi orang percaya, dari sekian ribu orang Aceh, Tuhan tarik saya menjadi orang percaya. Saya minta 2 hal sama Tuhan.